미션 let's go 트러블을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok E kelas R2H izin memperkenalkan diri. Saya Fatma Febina dengan nomor NPM 2023-14500-961 dan teman saya. Hai, saya Syanin Dita Zara Fansuri, NPM 2023-14-50-10-12. Pada video ini kami akan menjelaskan tentang pembentukan alam semesta dan menjelaskan tentang tata surya. Mata kuliah Ilmu Kalaman Dasar dan dosen pengampunya Ibu Mimanizma SEMM. Let's get started. Sebelum kita menjelaskan tentang pembentukan alam semesta, kalian ada yang tahu gak sih apa itu alam semesta? Alam semesta adalah ruang di mana di dalamnya terdapat kehidupan biotik maupun abiotik, serta segala macam peristiwa alam yang dapat diungkapkan maupun yang belum dapat diungkapkan oleh manusia. Ada beberapa teori terbentuknya alam semesta. Yang pertama, teori dalam pandangan sains klasik. Kedua, teori dalam pandangan sains modern. Ketiga, proses penciptaan alam semesta menurut Al-Quran. Berikut beberapa teori pembentukan alam semesta dalam pandangan sains klasik. Pertama, teori dentuman besar atau Big Bang Theory. Ahli yang pertama kali mencetuskan atau menemukan teori ini adalah Alexander Friedman pada tahun 1922. Ia merupakan ahli fisika yang berasal dari Rusia. Isi dari teori yang diungkapkan adalah struktur alam semesta selalu berubah atau dinamis. Berdasarkan teori dentuman besar atau teori Big Bang, alam semesta terdiri dari massa yang sangat besar dan massa jenis yang sangat besar juga. Kemudian, adanya reaksi inti mengakibatkan massa tersebut meledak dan mengembang sangat cepat hingga menjauhi pusat ledakan. Ledakan dahsyat itu terjadi sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Dalam perkembangannya, teori ini dikembangkan oleh astronom dari Amerika Serikat yaitu Edwin Hubble. Menurut Hubble, pada awalnya bintang-bintang itu berkumpul di satu titik massa yang dikenal dengan volume 0. Namun, pada suatu waktu volume 0 itu meledak dan mengembang. Setelah terjadi ledakan dahsyat di volume 0, maka semua galaksi dan bintang-bintang mengalami pergeseran cahaya bintang-bintang yang mendekati spektrum merah. Dengan kata lain, pergeseran yang terjadi akibat ledakan dahsyat mengakibatkan bintang-bintang menjauhi bumi dan perlahan-lahan saling menjauh satu sama lain. Namun, teori mendapatkan menerima penolakan dari salah satu ahli yaitu Sir Fred Hoyle. Penolakan terhadap teori ini terjadi pada pertengahan abad ke-20 saat Hoyle mencetuskan teori keadaan tetap. Hoyle melalui teori keadaan tetap menyatakan bahwa ukuran alam semesta tidak terbatas dan alam semesta tidak memiliki batas waktu atau akan ada sepanjang masa. Karena perbedaan gagasan inilah yang menyebabkan teori ledakan atau dentuman dahsyat mendapatkan penolakan dari Sir Fred Hoyle. 2. Teori ekspansi dan kontraksi. Teori ini berpendapat bahwa ada suatu siklus di jagat raya. Satu siklus mengalami satu masa ekspansi dan satu masa kontraksi. Satu siklus diperkirakan berlangsung selama 30 miliar tahun. Dalam masa ekspansi terbentuklah galaksi-galaksi serta bintang-bintang di dalamnya. Ekspansi ini diakibatkan oleh adanya reaksi inti hidrogen yang pada akhirnya membentuk unsur-unsur lain yang kompleks. Pada masa kontraksi, galaksi dan bintang yang telah terbentuk meredup dan unsur-unsur yang telah terbentuk menyusut dengan mengeluarkan tenaga berupa panas yang sangat tinggi. Disebut juga oscillating theory atau teori mengambang dan memampat. 3. Teori nebula.
Istilah dari nebula pertama kali dicetuskan pada tahun 1755 oleh seorang ilmuwan. Nebula memiliki arti sebagai awan atau kabut. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh ilmuwan asal Jerman bernama Immanuel Kant pada 1755. Teori ini juga menjadi salah satu teori yang penjelasannya paling bisa diterima oleh banyak ilmuwan. Alhasil, teori ini terus dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan di bidang astronomi. Teori ini menjelaskan bahwa alam semesta ini terbentuk dari gumpalan gas dalam jumlah yang sangat besar, bersuhu tinggi, dan berputar dengan sangat lambat. Gumpalan ini berasal dari gas hidrogen dengan suhu yang sangat panas. Perputaran itu kemudian menyebabkan adanya konsentrasi materi dengan berat jenis yang tinggi. Proses konsentrasi tersebut kemudian berkembang dan akhirnya membentuk planet dan juga matahari. 4. Teori alam semesta kuantum. Pada tahun 1966, teori alam semesta kuantum diciptakan oleh William Lane Craig. Dalam teori ini, alam semesta dinyatakan sudah ada dari awal dan akan terus ada sepanjang masa. Teori ini juga menyatakan bahwa alam semesta tidak memiliki ruang hampa. Dengan kata lain, di dalam alam semesta hanya ada partikel-partikel subatomik. 5. Teori berayon. Kelanjutan dari teori dentuman atau ledakan besar adalah teori berayon. Para ahli mengemukakan bahwa gerak galaksi dan bintang yang saling menjauh. Setelah menjauh, galaksi dan bintang itu akan menunjukkan gerakan yang semakin melambat dan berhenti hingga mengkerut akibat gaya gravitasi. Setelah melambat hingga mengkerut, yang akan terjadi selanjutnya adalah materi-materi itu akan memadat dan meledak. Semua proses yang terjadi tidak menyebabkan materi-materi rusak atau tercipta, tetapi materi-materi itu hanya berubah tatanan. Menurut teori ini, proses perlambatan yang terjadi memunculkan sebuah hipotesis yang menyatakan bahwa alam semesta ini tidak bertepi dan tidak ada batasnya. Menurut pandangan sains modern, alam semesta merupakan ruang kosong maha luas tanpa batas, tanpa sinar terang, tanpa gaya apapun, tanpa gravitasi apapun, tidak ada pengertian atas dan bawah, juga tidak ada pengertian utara selatan, timur dan barat. Isaac Newton menggagas bahwa alam semesta ini bersifat statis, tidak berubah status totalitasnya dari waktu tak terhingga lamanya yang telah lampau sampai waktu tak terhingga lamanya yang akan datang. Gagasan tentang alam tersebut secara tidak langsung menggambarkan bahwa alam tak berawal dan tak berakhir, atau dengan kata lain, alam ada tanpa adanya proses penciptaan. Pandangan Newton ini didasarkan pada pengalaman para fisikawan di laboratorium bahwa materi itu bersifat kekal. Pandangan ini kemudian dikukuhkan oleh Lavoisier pada akhir abad ke-17 dengan hukum kekekalan materi. Proses penciptaan alam semesta menurut Al-Quran. Allah menciptakan langit, bumi, dan isinya yang merupakan bagian dari jagat raya selama 6 masa. Di dalam Al-Quran ada juga yang menerangkan tentang penciptaan langit saja yang berlangsung selama 2 masa, dan penciptaan bumi saja yang juga berlangsung selama 2 masa. Di dalam Al-Quran, ayat yang menjelaskan hal ini adalah surat Yunus ayat ketiga. Dalam Al-Quran sendiri, ada yang diterangkan bahwa sehari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun. Dalam firman-Nya yang terkandung dalam surat Al-Hajj ayat 47. Lebih jelas lagi dijelaskan pada tafsiran surat Al-A'raf ayat 54. Tafsiran surat Al-A'raf ayat 54 yang mengambil pendapat dari Marconi tahun 2003, penjelasan karena masa tersebut sebagai berikut. Masa pertama, yakni sejak dentuman besar atau Big Bang dari singularity sampai terpisahnya gaya gravitasi dari gaya tunggal atau superforce, ruang waktu mulai memisah. Masa kedua, masa terbentuknya inflasi jagat raya. Namun jagat raya ini masih belum jelas bentuknya dan disebut sebagai cosmic soup atau subkosmos. Masa ketiga, masa terbentuknya inti-inti atom di jagat raya ini. Gaya nuklir lemah mulai terpisah dengan gaya elektromagnetik.
Masa keempat, elektron-elektron mulai terbentuk, namun masih dalam keadaan bebas, belum terikat oleh inti-inti atom untuk membentuk atom yang stabil. Masa kelima, terbentuknya atom-atom yang stabil, memisahkan materi dan radiasi dan jagat raya, terus mengembang dan mulai nampak transparan. Masa keenam, jagat raya terus mengembang, atom-atom mulai membentuk agregat menjadi molekul-molekul. Kemudian membentuk protogalaksi, galaksi-galaksi, bintang-bintang, tata surya, dan planet-planet. Berikutnya adalah menjelaskan tentang tata surya. Tapi sebelum itu, kalian ada yang tahu nggak tata surya itu apa sih? Tata surya merupakan bagian kecil dari alam semesta, sekumpulan benda langit yang saling berinteraksi, atau secara sederhana adalah sistem yang mengorbit ke pusat galaksi Bima Sakti, yaitu sebuah bintang sejati yang disebut juga dengan matahari. Tata surya mengorbit pusat galaksi Bima Sakti dengan kecepatan sekitar 515.000 mph atau 828.000 kph. Tata surya membutuhkan sekitar 230 juta tahun untuk menyelesaikan satu orbit di sekitar pusat galaksi. Ada beberapa anggota tata surya. Yang pertama itu ada matahari. Matahari merupakan pusat dari tata surya di alam semesta ini. Matahari juga bisa disebut bintang sejati karena sinar yang terpancar tidak akan padam. Matahari memiliki ukuran yang paling besar dibandingkan dengan planet-planet yang mengelilinginya. Diameter matahari adalah sekitar 1.392.684 km, sekitar 109 kali diameter bumi. Yang kedua, ada planet. Planet adalah objek langit yang bersinar karena memantulkan cahaya dari bintang dan bergerak mengelilingi bintang. Bagi masyarakat awam, planet merupakan anggota tata surya yang bergerak mengelilingi matahari. Ada 8 planet yang mengorbit mengelilingi matahari. Selain matahari, anggota terbesar tata surya adalah 8 planet utama ini. Planet ini terdiri dari 4 planet dalam dan 4 planet luar. Planet dalam itu ada 4. Yang pertama ada Merkurius, yang kedua ada Venus. Merkurius, planet ini sangat dekat dengan matahari sehingga hanya membutuhkan waktu 88 hari untuk menyelesaikan orbitnya dan jauh lebih panas dari bumi. Venus adalah planet berikutnya seperti bumi. Venus memiliki atmosfer atau udara di sekitarnya, tetapi jauh lebih tebal daripada bumi, dan Venus tertutup awan secara permanen. Venus merupakan planet terpanas dan memiliki suhu rata-rata 460 derajat Celcius, diperlukan 225 hari untuk mengelilingi matahari. Ketiga dan keempat itu ada Bumi dan Mars. Bumi adalah tempat manusia tinggal. Bumi terbuat dari batu dan merupakan satu-satunya planet yang airnya berbentuk cair. Planet lain terlalu panas atau terlalu dingin. Bumi membutuhkan 365 hari untuk mengelilingi matahari. Mars sedikit lebih kecil dari Bumi, tapi lebih jauh jaraknya dengan matahari. Mars berwarna kemerahan dan kadang disebut planet merah. Mars membutuhkan 687 hari untuk menyelesaikan orbitnya dari matahari dan suhu rata-rata minus 63 derajat Celcius. Selanjutnya, planet luar. Yang pertama, Jupiter. Jupiter adalah planet terbesar di tata surya. Jupiter bahkan 1321 kali lebih besar dari Bumi. Planet ini terbuat dari gas dan merupakan salah satu dari 4 raksasa gas. Jupiter berada 5 kali lebih jauh dari matahari dibandingkan Bumi dan membutuhkan waktu hampir 12 tahun untuk mengelilingi matahari. Yang kedua, Saturnus. Saturnus terkenal dengan cincinnya. Saturnus adalah planet terbesar kedua di tata surya dan merupakan salah satu raksasa gas seperti Jupiter. Butuh 29,5 tahun untuk mengelilingi matahari.
Yang ketiga, Uranus. Uranus adalah salah satu raksasa gas. Kamu bisa memasukkan 63 planet seukuran bumi di dalam Uranus. Uranus membutuhkan 84 tahun untuk mengorbit matahari dan merupakan planet terdingin dengan suhu rata-rata minus 220 derajat Celcius. Yang keempat, Neptunus. Neptunus adalah planet terjauh dari matahari. Jaraknya 30 kali lipat dari matahari ke bumi dan membutuhkan 165 tahun untuk mengelilingi matahari. Neptunus adalah yang terakhir dari 4 raksasa gas dan berukuran 58 kali volume bumi. Anggota tata surya selanjutnya yang ketiga, asteroid. Asteroid secara umum adalah objek tata surya yang terdiri dari batuan dan mineral logam beku. Sabuk asteroid utama terletak di antara orbit Mars dan Jupiter, berjarak antara 2,3 dan 3,3 SA dari matahari. Diduga merupakan sisa dari bahan formasi tata surya yang gagal menggumpal karena pengaruh gravitasi Jupiter. 4. Meteoroid. Meteoroid adalah benda berbatu atau logam kecil di luar angkasa. Meteoroid secara signifikan lebih kecil dari asteroid dan ukurannya berkisar dari butiran kecil hingga objek selebar 1 meter. Benda yang lebih kecil dari ini diklasifikasikan sebagai mikrometeoroid atau debu luar angkasa. Meteor adalah penampakan jalur jatuhnya meteoroid ke atmosfer bumi. 5. Komet. Komet adalah benda es, debu, dan serpihan batuan yang melewati ruang angkasa meninggalkan ekor es dan debu di belakangnya. Sebuah komet bisa mencapai diameter 25 mil. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan garis edar berbentuk lonjong, parabolis, atau hiperbolis. 6. Satelit. Satelit mengorbit mengelilingi planet-planet tertentu. Satelit adalah bulan, planet, atau mesin yang mengorbit planet atau bintang. Ukuran satelit rata-rata lebih kecil dari planet, dengan diameter sekitar 1000 km. Satelit terbagi dalam 2 jenis, yaitu satelit alami dan satelit buatan. Satelit alami contohnya bulan yang mengelilingi bumi. Hampir semua planet memiliki satelit alami, kecuali Merkurius dan Venus. Sementara satelit buatan adalah satelit Palapa yang dimiliki Indonesia.